Balik lagi sama kita podcast Ansos. Bagaimana kabar kalian? Gue harap kalian semua para pendengar setia kita tetap sehat. Gimana nih kira-kira dari pembawaan gue, kayaknya udah ketahuan nih sesi apa ya. Hari ini kita akan membawakan sebuah sesi baru, yaitu sesi horor nih. Semua tentang yang horor. Tapi ada yang beda dari tema kita kali ini. Kita akan membahas yang jadul-jadul alias urban legend tempo dulu. Ada pembahasan yang sangat pengen gue bahas di sini, kumpul lagi bahas urban legend. Kalian pernah nggak sih dengar story atau nonton sesuatu yang dulu banget tapi kayak masih inget di kepala kalian gitu? Coba dong ceritain gitu. Kalau nggak salah tuh dulu ada ya, pas zamannya SD guys. Pernah ingat nggak sih yang namanya Bondowoso? Bukan Bondan Prakoso ya, beda. Bondowoso. Anjir, horor itu anjir filmnya. Legend. Iya, Bondowoso itu. Iya, serem banget. Bondowoso adalah mimpi buruk bagi anak-anak SD dulu. Dulu gue pernah pertama tahu tuh dari tetangga gue apa kalau nggak salah. Anak-anak bocil kan pada ngumpul nonton apaan sih? Ternyata nonton Bondowoso, Jay. Nobar ya, anjir. Nobar. Iya, sampai pokoknya kalau nonton itu nggak berani sendiri deh. Ingat nggak lu? Pada? Iya. Tapi di rumah itu seru banget. Cuman ini lo inget gak sih part yang paling lo inget tuh? Kalau gue kan inget banget tuh yang kata muka pocong apa genderuwo ya, gue lupa tuh yang muka genderuwo. Pasti gue lupa. Sampai lupa. Ada satu adegan yang gue inget banget dan itu serem banget. Asli. Apa tuh, Bang? Gue nggak tahu nyalain TV-nya gimana. Anjir, gue kira serius. Jadi nggak itu serius guys, ada demi. Kalau nggak percaya kita kesambar geledek bareng-bareng. Tapi beneran ada. Yang kuntilanak leher panjang, tau nggak lo? Yang leher. Itu dia. Emang ada. Seriusan ada. Bondowoso season 2 lu. Bukan anjir. Gue season 1 soalnya. Iya, jadi pas lagi disorot kan pertama kan biasa kayak gitu kan. Dia nyorotnya ke pohon pisang dulu. Gitu ya. Ya, ke pohon pisang, ke pohon-pohon gede, ke pohon toge, sorotin semuanya satu-satu. Udah gitu pas lagi adegan dia, gila panjang banget lehernya, ngeliuk-ngeliuk gitu anjir. Emang ada ya? Gue tau nih dia gerak-gerak yang rambutnya keribu itu anjir. Kalau yang bakun itu awalnya kayak di kebun, terus dia di kolam renang kosong gitu kan. Nah, terus dia jalan-jalan lagi kan. Lu nonton yang mana, Bang? Seriusan itu ada. Kalau nggak percaya, kalau misalkan ada yang dengerin podcast kita nih, coba komen deh. Pasti ada itu adegan yang kuntilanaknya lehernya panjang guys. Joget asli. Gua rasa dia tuh adalah inspiratornya televisi zaman sekarang tuh, acara joget-joget. Soalnya gila goyangannya cuy. Dan itu yang paling keinget di benak gua asli. Itu serem banget. Ya anjir. Kalau gue yang ini, yang pocong nginep. Yang Pocongnya udah gede nih, nugas nginep di rumah temen. Pocong nginep. Assalamualaikum dulu enggak? Takut. Suruh ngekos. Anjir. Yang ngintip coy. Yang ngintip terusnya ngintip gitu di balik-balik pohon, di tengah-tengah pohon dia ngintip. Terusnya ngumpet lagi, ngintip ngumpet lagi. Oh iya, gue tahu itu. Banget anjir. Iya, gue tahu, gue inget yang itu. Gue nggak terlalu inget filmnya, gue ingetnya di kebun-kebun doang. Pokoknya serem dah tuh, gelap. Pokoknya serius ada beberapa adegan. Yang pertama kan yang tadi gue sebutin udah tuh kuntilanak leher panjang. Yang kedua tuh emang pocong yang sampai di close up banget anjir pocongnya. Iya, sampai deket banget di zoom. Bola mata merah itu inget banget ya. Itu si Mumun. Iya, Mumun. Kalau JP hijau kan. Iya. Matanya hijau. Beda cara berbos. Iya, kan si Kone tuh kayak ada dukun di tengah-tengah di api unggun gitu kan. Terusnya iya pada juga tuh. Ini muterin dia anjir, yang si kuntilanak itu. Bukan kuntilanak nggak sih? Kayak yang ini yang kukunya panjang gitu. Gue kira itu kuntilanak. Soalnya kan gondrong. Nggak, emang ada. Kan mereka kan ini sebelum penelusuran kan kayak minta izin dulu, kayak
kayak ke musola terus dia agak sholat gitu kan, ada kayak sholawatan gitu kan, ada backsound sholawatan, ya nggak sih? Iya. Oh iya Lagunya Haddad bener-bener. Alwi ya, kalau nggak salah lagunya Haddad Alwi, ya Allah aku bukanlah, kayak gitu lah pokoknya. Oh iya. Terus abis itu nggak jauh dari situ cuy, masih opening itu, ibaratnya kayak yang gurih-gurihnya dulu. Kayaknya itu kayak inspirator YouTuber sekarang nggak sih? Iya nggak sih ya? Mirip banget. Kayak kita awalnya yang belum ngerti YouTube apa-apa kan kita taunya ada si Bondowoso itu tuh. Kayak Iya. kalau kita melihat penelusuran di YouTuber gitu kan kayak ini penelusuran kayak gue pernah lihat. Dan Ekspedisi. itu kita nggak pernah ada YouTube coy. Jadi kita tuh kalau nggak salah gue beli kasetnya tuh 3.000, gue ingat. Yang bajakan kan? Iya yang bajakan. Tulisannya Bondowoso, katanya anjir serem banget. Bener-bener. Gue masih ada guys kalau nggak salah, nanti gue bisa fotoin. Beneran gue masih ada kayaknya di Serius. rumah. Coba sekarang. Jangan Iya. sekarang dong, kan lagi rekaman. Serius. Dan akhirnya ya kalau nggak salah tuh kameranya kayak mati-mati gitu guys. Iya. Jadi ada kayak, iya kan, ada editan. Kalau dulu kan kita bocil nggak ngerti. Kalau dipikir-pikir itu editan banget anjir dulu. Karena ya Pocong juga punya harga diri coy, masa di close up dia mau. Iya. Masa dia ngintip-ngintip begini. Iya, masa dia nginep sih. Yang bener aja. Tapi bukan berarti yang lainnya ada kemungkinan nggak asli ya, kita nggak bilang. Iya. Karena kan perspektif orang masing-masing lagi mau ngeliatnya kayak gimana. Oh, zaman SMP. Iya, di Primbon tuh dulu pada inget gak sih kalian tuh buka Primbon tuh di mana? Di warnet. Ya di warnet sih. Enggak, kalau gue di lab sekolah anjir. Ya Allah, bukannya dipakai untuk belajar. Buka Primbon SMP asli. Lu kalau di Primbon nyari-nyari apa deh? Gue nyari Nyari setan, penampakan. masa nyari rezeki. Iya. Enggak, kalau gue Kalau- yang ramal-ramalannya cuy, kan ada tuh Iya, Primbon iya, ada. kan. Iya, horoskop. Asli gue setiap buka ramalan gue, ramalannya serem banget anjir. Dan Jadi dari Primbon dulu. Masih ada loh Primbon gue buka. Tuh Oh, masih ramalan ada? masih jodoh. ada. Asli. Masih ada. Foto penampakan yang di Primbon tuh masih ada nggak tuh? Oh, foto Iya. penampakan. Cuma isinya asap-asap doang, gue baru sadar. Asap rokok. Iya. Bikin pakai Dulu beras foto-foto- Photoshop juga bisa. Orang lagi nabun sampah disangka jin nih. Kata jin gua mulu yang salah. Padahal orang lagi nabun sampah. Tapi sekarang lebih bersahabat webnya. Gambarnya nggak serem-serem banget. Kartun soalnya. Oh, Emang berarti iya? setan zaman sekarang bersahabat. Ngeri sih ya bang dulu. Oh iya bener gue juga ngeliat. Kalau dulu kan serem banget kan, ancur-ancur gitu gambarnya kayak nggak jelas. Sekarang lebih kartun. Tapi ngomongin Primbon ya, kenapa kita tuh zaman dulu tuh gampang banget percaya ya, kayak ih anjir iya gitu, kayak gitu anjir. Cuma foto dikasih lingkaran merah aja kita bisa percaya anjir. Ada foto pakai lingkaran merah, muka temen lu aja kasih lingkaran merah juga orang percaya kayak itu dia setan anjir. Terus jadi bahan gosipan di sekolah. Gue habis ngeliat Bahan- Primbon guys. Cerita-cerita. Yang luar Iya, juga iya. ada. Kayak tabrak-tabrakan terus ada Iya. bayangan-bayangannya. Bayang-bayangannya, penampakan muka gitu. Iya, jadi lagi di suasana tabrakan ada bayangan orang gitu, kayak orang yang meninggalnya gitu. Terusnya kayak ada yang lagi foto berdua nih selfie, terusnya di belakangnya kayak ada penampakan Iya, muka kayak ada gitu. orang. Primbon gitu tipe-tipenya, tapi anjir kalau dulu kan serem banget beneran kayak sampai Padahal kayak kayak percaya aja gitu. orang lewat terus kamera ngeblur kayak gitu aja tiba-tiba ya. Terus kita Iya, percaya. Padahal itu bisa settingan anjir. Dan lu tahu nggak guys, yang info menarik lagi nih dari si Primbon ini, itu adalah ladang dukun buat jualan anjir. Ah, seriusan anjir. Gue baru tahu. Seriusan. Dulu tuh udah ada ads. Jadi ads-nya dukun gitu anjir, mbah siapa gitu, ntar ada nomornya. Kayak gitu anjir. Santet online. Gitu-gitu Iya, ada. Nggak tahu sih ya, ada Iya. kayak. Serem juga ya kalau bisa online kalau zaman sekarang begitu. Ya, terus abis Primbon nih, ada lagi kan, kita ngelanjutin lagi, ada urban legend yang lainnya. Selain tadi ada yang kita ingat tuh ada Bondowoso, terus situs-situs kayak Primbon. Iya dulu tuh banyak banget kayak fenomena-fenomena yang mungkin se-Indonesia ngerasain. Mungkin dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke mungkin ya. Gue juga nggak tahu. Tapi kalau khususnya di daerah Jakarta, buset dah. Kayak
happening banget, semua pasti ngomongin. Entah anak SD, anak SMP, anak SMA, sampai ibu-ibu gang pasti ngomongin tuh. Setan Iya, kota anjay. pertama kali dia dulu ya. Kayak di Iya. kota ada setan. Iya, Kayak Kalau sampai Ridho- masuk berita berhari-hari. lama banget Dan itu itu- apa jadi headline. Iya, dan itu dari satu Sam- omongan ke omongan yang lain, cuy. Gila. Dan itu emang. dimulai di Jakarta Timur. Ah, Iya, iya. betul. Dari Jakarta Timur. Iya. Kata Timur. Kalau Ridho. Iya, Ah. deket lubang buaya pokoknya ada tuh. Terus Iya ini pokoknya. ya. Guys, dia nyari daun kelor katanya ya. Terus Iya kayak buat bawang putih. menangkal. Nggak tahu juga sih itu beneran bisa menangkal si kolor hijau atau enggak, atau kolor yang lain nggak bisa ditangkal, gue juga nggak tahu. Kayak Power Ranger banyak. Tapi kalau mistis-mistis gitu emang bisa kalah sama daun kelor katanya. Kayak misalkan Katanya ya. kerasukan, terusnya kayak disabetin Ditepok ya. daun kelor gitu. Ditepok. Oh iya, bambu Sab- kuning ya, bambu kuning. digebukin yang kerasukan. Nggak kerasukan juga kena bambu kuning kalah pasti. Sadar ya. Enggak, jadi kalau pas kolor hijau itu bambu kuning bakal ditaruh di ini cuy. Iya, di pintu. Di, depan di pintu ya? pintu, di ventilasinya. Jadi dia nggak bisa masuk rumah. Sampai heboh gitu aja kakak-kakak gua pada dicariin bambu kuning bakal ditaruhin. Katanya udah Iya. sampai deket-deket sini nih, rumah gua kan di Pulau Gebang ya. Terus udah kayak udah sampai di Buaran nih, di Buaran, di Bintara, di Kayu Tinggi. Gue dikepung gitu, kalau hijau kayak banyak banget. Nggak, soalnya emang daerah Jaktim yang kita yang Buaran ke Kayu Tinggi segala macam sampai Iya. Cakung, Pulau Gebang itu masih kebun, maksudnya masih belum ada apa sih kayak sekarang kan udah dibikin bangunan jalan baru lah atau apa, dulu masih kayak kebun, makanya kayak serem banget. Terus daun kelor juga masih gampang tuh dicarinya, Iya. sampai Tapi- bambu kuning. Iya, bambu kuning Sekarang- masih gampang dicarinya. Oh, jadi Aduh, sekarang nah. udah nggak ada. Online di Shopee. Harus pakai bambu kuning ya? Buat nangkal Iya. si kolor hijau ya? Iya, biar nggak Iya. bisa ke rumah. Gak bisa masuk. Pantesan waktu itu sempat ada yang mau masuk, kata gua kok udah dipasangin bambu tetap bisa masuk. Itu gua pakai Bambu apa? baling-baling bambu. Bambu anjir. pramuka? Salah gua. Kira-kira pakai bambu pramuka lo. Pakai baling-baling bambu. Masih bisa masuk dia anjir. Sial. Selain bambu kuning ada lagi, katanya daun kelor, terus garam kalau nggak salah Udah. tuh. Garam. Iya. Garam mah ular coy. Iya. Ya kali aja Lintah-lintah. ya kali aja jadi Iya. ular hijau. Kan nggak tahu. Garam juga ya? Kibas-kibas katanya bisa nyembuhin orang kesurupan katanya. Hmm. Yang lebih serem ini yang lebih serem itu adalah kabarnya dia udah sampai di sini, dia udah sampai di daerah ini, daerah situ, wah dia udah sampai di Cakung, wah kayak gitu udah, padahal kan belum tahu di mana kan keasliannya. Iya, Iya. nyebar teror. Kalian sempet takut nggak sih sama sama rumor-rumor kayak gitu dari Pepi? Coba. Gue pernah takut sih sampai nggak mau nginep di rumah saudara gue. Biasanya gue main tuh rumah saudara gue nginep karena rumah saudara gue Jakarta Timur. Terus gue baca koran tuh, headline-nya kolor hijau, gila, full body dari atas sampai bawah hijau semua. Gue lupa itu Asli. koran apa ya. Coba Itu deskripsiin di korannya kayak apa tuh? Lagi di atas pohon. Terus mukanya muka babi gitu, serem banget. Gue kan Iya. jadi takut ya masih SD. Jadi kebayang ya. Iya, kalau di hijau mukanya babi. Iya, nggak berani gue. Warna Oh, hijau, iya. terus Iya. pakai kolor. Jadi Iya, dia Lu ngomong manusia orang, yang saya dong. Jadi Oh, dia jadi dia- cepat kayak anjir, yang rebel. cepat kayak hijau. Iya. Tapi selain kolor hijau ada apa lagi guys? Yang lu inget zaman-zaman dulu? Kalau wewe coy. Oh Iya, iya, kalau iya. mau Ada nggak kayak bocah yang pernah diculik di daerah lu? Di rumah gue tuh sampai viral katanya itu kan, jadi gini. Jadi dulu gue punya tetangga, dia punya pohon bambu itu banyak banget sih. Jadi kayak pekarangan pohon bambu dari rumahnya ya. Jadi tetangga gue itu punya anak kecil. Dia bilang kan emang kalau maghrib nggak boleh keluar ya. Pasti lu juga gitu kan. Dulu zamannya maghrib jangan keluar. Nanti diambil Iya. kolong wewe kayak gitu kan. Nah tapi di maghrib itu emang sempet kehilangan itu anak 2 hari. Nah pas kehilangan anak 2 hari itu dicarilah, ternyata
itu anak udah ada di Di dalam. pohon bambu, enggak di pekarangan bambunya dia. Wih. Jadi kan padahal 2 hari itu kan ngiter-ngiternya ke semua ya, maksudnya pas 2 hari itu pas selama dia mencari itu nggak ada apa-apa di pohon bambu, tapi pas setelah 2 hari kemudian maghribnya itu ditemuin emang ada di pohon bambu itu guys. Jadi gue percaya tuh kalau ngewe gue percaya itu emang real di depan rumah gue langsung. Jadi itu Ngumpetin bocahnya di bawah lu umurnya? Apa Iya lebih tua dari lu? gue waktu itu zamannya SD kelas 5-6 lah, dan itu anak itu kayak masih 5 tahun 6 tahun gitu. Iya, pasti kayak dia itu ditinggalin di tempat yang tersembunyi kan, bisa Iya. sampai kadang-kadang Iya. ada cerita yang sampai dibawa ke beda daerah gitu, temuin. Iya, itu masih sedaerah tuh, masih di pohon bambu pekarangan tetangga gue itu. Iya, Padahal pohon untungnya dia bambunya ketemunya masih di pekarangan. Ada yang sampai dibawa kebun di mana tahu, dia dibawa terus ada yang nemuin. So, rata-rata yang habis dibawa sama dia itu kayak kurang gitu nggak sih? Kayak gara-gara mitosnya itu dikasih makan ulet atau apa, batung gitu, daging busuk, gara-gara dikasih makan itu sama ditetein. Iya ya, Serem banget ditetein. karena kan katanya Bayang, gede tuh ya, sampai bawah katanya gitu. Ya gue nggak ngerti dah tuh. Diselipin ya? Iya, Iya, takut diselipin tapi di situnya anjir. Serius. Iya, Nah, kalau di daerah gua kayak ada kayak mitosnya kayak pernah ada, cuma katanya ini bocah, tapi dia lebih tua dari gua, jadi gua nggak ngalamin kejadiannya. Jadi kayak diceritain si bocah ini apa abang-abang ini udah pernah dibawa ke kolong wewe, terus ya dicarinya itu pakai Kita pada disconnect masa serem banget ya. Wah, ini pasti. ke Wah, Udah usah Mike Tadi- ini gue sambil gue rekam nih. iya, udah usah baik. Asli. Oke Tadi guys. dari tadi normal cuy. Dari tadi Dua normal. teman kita. Mungkin hantu-hantu di daerah rumah kalian sedang kesal dengan kalian. Wah gila guys. Halo? Asli. No gimmick. Oh, gimmick ini tidak Sampai- direncanakan guys. Sampai ke WA gue juga. Ini lihat. Woi tolonglah yang di rumah Iqbal Lihat dan di pada rumah nge-freeze. Daus. Kita lagi rekaman ini. Iya ya. Gue udah rekam. keluar sendiri anjir. Iya anjir. Makanya. Gila tuh normal Mereka nggak lagi. suka diceritain. Mas. Normal lagi nih. Anjir. Nggak suka diceritain. Gila. Sudah Oke. gila. Gue harus bikin seminar hantu melek teknologi. Anjir asli. Gua Gila kira no gimmick guys. Takut. Dan ini Lu masih sendirian di kamar ya? Hah? Umay sendirian nggak di kamar Umay? Udah dong, jangan gitu dong. Rumah gua sepi ini banget. gue masih nge-freak cuy. Enggak, WA lu gue juga udah. pending. Tapi udah Iya. normal kalau di gua. Udah normal semua. WA gue juga Santai-santai. pending dari tadi. Udah normal guys. Ayo, Udah, Ya, gue Ya, lanjut. jadi mau lanjutin doi nggak? Iya kayaknya Doi Apa sebel kayak nih sama lu. cerita nih? Iya lanjutin. apa kita skip Semenjak masalah- kita ngomongin wewe gombel langsung Wah, gerak. Iya. Tahu sih tadi bawa titik gede, dia ini Iya, kali. coba. nggak usah pakai Dia nggak usah pakai insecure. filter, coba. Anjir, padahal sekarang pada mau yang gede-gede anjir. Tuh, Iqbal hilang. Iya dia lagi Coba. mencoba. Oh. Malah yang gua berbunyi aja lagi. Itu horor ya, Beb. Ayamnya bunyi. Gua ke belakang Kayaknya- rumah apa nih? Tanggal 12 dia berbunyi. Oh iya Jai. Jam setengah Kedengeran 12 nggak? Jai. Kedengeran ke suara Dengar. gua? Oh enggak. 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 Nah, ini gue Tapi udah ya- normal lagi guys. Iya. Tapi dilanjutin aja kali ya. Ya lanjutin. Ya udah. Tadi kan gua lagi cerita gimana Oh. caranya anak kecilnya bisa ketemu kan. Jadinya warga kampung pada getokin kuali, segala semuanya perabotan dapur. Oh biar berisik ya. Iya biar bisa. Iya. Terusnya biar dipulangin gitu.
Ya soalnya katanya anak itu udah di alam lain gitu loh. Jadi kalau kita ngetok-ngetok sesuatu yang bisa bunyinya keras gitu, katanya dia dengar, makanya dia bisa keluar dari alam itu katanya. Tapi itu serem banget sih guys, asli. Hal-hal kayak gitu tuh gila. Dan katanya ya, rumornya kalau orang yang diculik kayak gitu ke kejiwaannya akan sedikit terganggu. Iya, tadi yang gue Iya. bilang. Terus nggak lepas begitu aja, pasti masih ada. Iya, sisa-sisaan. Terus saya jadi kayak bisa ngelihat gitu. Entah ada yang bisa ngelihat atau jadi kayak Iya. Ya walaupun sulit untuk kita terima ya hal-hal kayak gitu kan, mungkin orang sebagian besar kayak anjir mana bisa sih hilang kayak gitu, mungkin aja mungkin dia Gue nyasar percaya ya sih kalau logikanya. Gak tahu Gue hilang percaya tulang. sih kalau bisa hilang-hilangan kayak gitu. Iya, kalau orang-orang yang logika banget kan kayak nggak mungkin lah, itu paling anak nyasar. Iya, bener. Tapi emang ada kejadian setiap kampung itu ada kayak korbannya gitu. guys. BTW rumah gua mati lampu asli. Asli. Aduh, ada apa, guys? Sumpah. Kan gua udah bilang jangan jam segini dah. Terus gue dong nih, mau cerita apa lagi nih? Gitu di skip dulu deh. Itu yang di Yang kamar itu. mandi siapa? Anjir, apaan Bal? Benar ya, Bung. Nah, lanjut aja kali. Iya. Kayaknya ada cerita urban legend apa lagi nih selain si Enggak. Ngomong-ngomong, cerita- tadi kan Daus denger ayam bunyi jam 12 ya. Kalau Iya, zaman dulu ayam. ada cerita ayam kalau bunyi jam 12 bertanda apa gitu-gitu kan guys ya. Tapi lu masih percaya nggak sih sampai sekarang? Kayak kalau ayam bunyi bertanda apa? Kita ngeliat ketanyangan. Anjing gue juga bisa kok. Ya anjing kalau- juga. Kalau gonggong iya, gonggong malam. kayak mitos-mitos gitu. Mungkin dia nggak bohong. Kalau mitos ayam bunyi malam-malam, malah kalau gue taunya ada ada apa ya, perempuan Gua nyalain yang lampu dia. Iya iya. Sorry. Jadi, Ayo, jadi ada lanjut. anak perempuan yang hamil nggak ada suaminya, jadi kayak diperkosa gitu. Oh iya. Ya, iya, kalau gue tahu mitosnya gitu. Kalau ayam bunyi malam-malam, bukan horor gitu. Tapi emang ayam katanya bisa ngeliat gaib-gaib gitu, coy. Makanya Iya, bisa dia kalau juga. ngeliat yang gaib-gaib gitu berbunyi juga sih, katanya juga gitu. Ayam, kucing, Ayam kucing, terus anjing. anjing. Tapi jangan diam aja, lu gimana nih? Cerita Malam. yang bikin gue masih merinding sampai sekarang. Waktu itu gue Oh. sempet takut. Gue tuh pernah banget takut sama suara cicak. Lu tau suara cicak yang gede banget kan? Yang Iya, Iya iya. Kayak Oh, kayak iya gitu tuh kan. Nah, Tahu, dulu tahu, tuh tahu. cicak. di sebuah pulau. Anjay. Jadi kayak jalan-jalan lah kan, jalan-jalan. Terus kayak dibilangin tuh kalau ada suara cicak yang gini, itu tuh berarti ada kuntilanak. Bener. Nah terus kita kan sotoy ya, kita sotoy-sotoy gitu. Nggak ada lah, nggak Iya. ada. Terus kalau suaranya makin gede, tandanya dia hilang. Nah akhirnya Terus malam-malam sompral tuh bunyi lah Kenceng. kayak gitu, kenceng banget. Iya. Terus ada yang lihat, panik. Terus Ngeliat apa? sore makin yang lihat itulah si Mbak Lanak. Iya, Bang. Terus Terus lagi ngapain dia katanya? ya lagi diri doang, masa lagi ngapain lagi? Terus sore masih bunyi tuh. Terus gede kan suaranya, kita kan udah seneng ya. Iya, kalau Gede nih. gede jauh. Jauh nih, jauh. Terus gitu. bunyi lagi makin lama-lama makin pelan. Mampus. Anjir. Itu deket banget tuh. Sampai udah suara udah pelan banget, terus hilang. Pas hilang semuanya panik. Itu gue pas di rumah. Gue kan pulang tuh ya, rumah kan gue. Nah, gue pas di rumah tuh ada suara cicak lagi makan di dapur. Tuh gue takut sama suara cicak berapa hari. Gara-gara Gila, mitos gila. suara cicak ya. Iya, setiap denger suara cicak merinding gue. Ih, katanya kalau si mbak-mbak itu, mbak-mbak berbaju putih itu bunyinya Jenis ada kayak- juga, nggak cuma cicak, kayak bunyi anak ayam tuh nggak? Yang kik 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 Iya. kik Iya, kik kik
Ya itu Iya, katanya juga suara dia. Tapi guys, gue punya cerita nih. Di rumah gue kan di Bekasi kan dulu masih banyak sawah ya. Bahkan depan rumah gue tuh kebun. Ini ngomongin si mbak-mbak juga nih. Oke. Jadi kata ibu gue tuh kalau dia lagi terbang bunyinya tuh kayak kuda lagi napak cuy. Nah iya kayak gitu. Kepak-kepak anjir, gue merinding anjir. Asli gue nyalain TV ya, gue nggak iseng. Seriusan cuy, suaranya kayak kuda lagi napak, ketepak. Oh itu gitu. kalau terbang kayak gitu. Terus, iya, terus sambil sering beberapa kali kayak ketawa-ketawa ringan kayak gitu. Itu mah gue denger sendiri. Ih, banyak tau sebenarnya cerita horor-horor rumah gue dulu tuh. Rumah gue kan tingkat 2 gitu ya. Sombong. Enggak, ini tingkat 2 tapi bentukannya aneh. Kayak nggak enak banget gitu dipandang-pandang. Nah kalau ini cerita tentang, kalau ini kan emak gue yang ngerasain dulu. Bapak gue kan tentara kan, jadi sama kayak gitu-gitu ya dia slow-slow aja. Nah terus subuh-subuh tuh bapak gue mau kayak pergi kan, mau apel. Emak gue bangun, terus dia ke dapur ambil setrikaan kan, setrika bajunya bokap gue. Dia ngerasa ada yang liatin, terus nengok di belakang tuh ada yang gede buat katanya, tingginya 2 meter lebih pokoknya, gede hitam ngeliatin dia. Di belakang lu siapa, Us? Oh Gue mau cerita real serem banget jadinya ya. terus ya lu pada cerita asli yang pengalaman lu, gue jadi takut. Iya, Banget sama gue. Terus emak gue dia berhenti diem, nggak bisa ngomong, kayak beku, tau nggak lu ngeliatin dia, soalnya kayak intimidasi banget. Terus mau ngomongnya nggak bisa, mau manggil bapak gue kan udah bangun lagi di ruang tamu. Anjir lah. Bapak gue kayaknya udah punya feeling kan, bingung kayak wanita tercinta kok tidak ada suara. Di dalam rumah Merinding. Dalam rumah di dapur. Emang rumah gue yang lama aneh, yang tingkat 2 itu. Ya bapak gue kan tentara ya, barbar pasti, setan juga diajak ribut. Udah akhirnya bapak gue datang hilang. Cuma gue heran dah, kayak kenapa hantu-hantu itu kalau sama cewek tuh kayak lebih ini ya, memperlihatkan gitu ya. Pekaannya tuh lebih gimana ya, lebih sensitif lah. Jadi makanya gampang banget dia nyerang cewek dulu. Biasanya energi positif itu cowok yang bawa. Kalau misalkan kita kan karena udah sensitif terus dideketin sama hal-hal yang kayak gitu. Terus tiba-tiba terus kalau misalkan kita sendiri apalagi kalau sendiri tuh lebih gampang banget diserang. Cuman kalau ketika nanti ada yang nemenin atau cowok apa gimana, itu dia bagi energi positif dan bisa jadi apa yang lu lihat atau apa yang lu alami hilang. Gitu. Tapi rata-rata bapak-bapak kan berani-berani banget. Iya. Padahal mah mereka takut coy sebenarnya. Cuma tapi kalau dia sebagai pria aja tuh saya malu kalau takut gitu. Malah takut juga. Jadi gini guys, sebenarnya kadang tuh ketika mereka terlihat bukan berarti mereka mau nunjukin ke lu, tapi kadang juga karena memang energinya dia sama energinya lu emang benar-benar lagi sefrekuensi, jadi mungkin terlihat. Jadi bukan berarti mereka kayak mau nunjukin terus, tapi kadang-kadang memang nggak sengaja terlihat. Terus kenapa kayak tadi Pepi tuh kayak ibunya bisa diem-dieman sama dia sambil kelihatan tuh, kadang dia juga kaget mungkin ngelihat, lah kok gue bisa kelihatan sama dia kayak gitu. Dia juga mungkin sebenarnya kaget, cuma karena ya mungkin memang bentuknya kan tidak sempurna seperti manusia. Kita kan pasti kaget, dia kan gede, gimana, serem mukanya apalagi. Nah kalau mitos yang kayak tadi lu bilang itu, yang apa namanya, yang dia bisa ngelihat karena satu frekuensi, itu juga katanya kalau mereka dilihat sama manusia, mereka juga sial coy, katanya gitu. Jadinya yang sial itu mereka, bukan kitanya. Katanya malah kita itu untung. Jadi kayak lu tau gak sih, dulu nasi goreng itu muter-muter kampung jam 12 malam, jam 1 malam. Sebenarnya itu dia lagi nyari coy. Kayak kalau dia ketemu sama si mbak itu, nah terus saya ketemu si mbaknya itu, terus kita dikasih duit, pas dia bayar itu duitnya itu kan daun ya, terus disimpan. Nah itu jadi kayak apa namanya,
keuntungan Penglaris. si penglarisnya itu. Nah, yang Gue sial baru itu tahu malah nih. Oh, mbaknya itu, Mbak Kunti itu yang sial malah jadinya Gue baru karena tahu. ketemu. Terus Iqbal pengen Apa? jadi tukang nasi goreng guys. Iya, tukang nasi goreng tuh malah suka Gak nyari. gitu juga, Umay. tapi gue kalau jajan malam, gue kan ngobrol ya sama abang-abang ya, bang pernah lihat yang serem-serem nggak? Rata-rata semuanya selalu lihat anjir. Iya, Iyalah, itu nggak mungkin enggak. Tukang kalau somai ya. sampai dibeli malah mereka untung. Masa lu jam 2 berharap ketemu hanya Geraldine sih, Pep? Tidak mungkin, Pep. Satenya bang gitu ya. Bang, Supnya wah itu aja. trademark banget anjir. Udah pasti ketahuan siapa yang ngomong ya. Iya. Trademark banget itu. Gila. Tawanya aja mirip coy dia coy. Legend emang. Satu-satunya manusia yang bikin gue takut anjir. Sama coy. Cuman Gua megang ngeliat dia piano kalau aja di TV. takut gue. Iya. Gue ngeliat mukanya yang muncul ya, suka kaget sendiri gue kalau di Instagram ada yang ngeselin. Apalagi kalau lagi nonton TV malam-malam di Iklannya Antv, dia ya. tiba-tiba ya anjir ada iklan itu kalau nggak ada film itu. Iya. Gue Semua sering sial banget kayak gitu. Mending aja. Iklannya Sial-sial seriesnya gua dia nonton kan. Aduh, iya bener. Kayak gue lagi takut nih. Terus gue nyalain TV. Nyalain TV biar rame. Biar jadi kan ujung-ujungnya kan TV yang nonton gue tidur kan, buat Iya. tidur. Nggak sengaja jam 2 kebangun. Channel Antv kebetulan, mohon maaf. Filmnya gituan semua. Pokoknya Gue kalau panik mau sendiri. pokoknya kalau mau tidur channel TV jangan Antv, kalau nggak Trans 7. Iya, selalu gue skip anjir kalau Sumpah. ganti channel dulu. Itu Antv. channel-channel sampah kalau tengah malam. Serem Keluaran itu, lebar serem. semua. Film-film ngeri. Iya, belum ngeri anjir. Mana pas Tapi lagi kan- bagian ketawa lagi. Nah ini masalah ketawa ini gue mau cerita. Apa tuh? Jadi kan, gue tuh udah berapa tahun yang lalu gue nginep di rumah temen gue. Aduh anjing. Itu kan gimana sih orang kalau nginep kayak nggak langsung tidur kan, pasti ada kayak ngobrol-ngobrol dulu, canda-canda tawa, ngomongin orang, ngegosipin gitu sampai tengah malam lah rata-rata. Nah temen gue tuh bilang, ini malam apa ya? Kebetulan malam Jumat, kebetulan banget itu malam Jumat, Solaki. Terus dia ngomong, tapi nanti jangan kaget ya kalau misalkan ada sesuatu tengah malam lah. Gue kan kayak yang apaan sih? Gue tahu itu Kapan sih pengen pulang aja? Gue tahu itu rumah dia. Jadi dulu tuh gue abis, lu tau nggak sih kayak jadi figuran syuting gitu kan yang sampai malam kayak gitu kan. Nah gue tuh waktu Oh itu dari ikut- SMA lu ya? Nggak kuliah kok, gue pas zaman kuliah. Oh pas zaman kuliah terus? Terus akhirnya gue nginep lah karena pulangnya kemalaman, itu bener-bener jam 11 malam gue baru pulang, nginep di sana. Emang itu rumahnya dia kan di komplek, cuman di pojok banget. Tapi gue paling takut dah kalau ke rumah orang di komplek tapi paling pojok, karena dia sampingnya tuh pasti kebun-kebunan gitu kan. Jangan heran. Yang kalau jauh kayak ke gitu. pintu keluar. Iya, dan kebun-kebunnya tuh literally kebun pisang guys. Ya itu benar-benar kebun pisang. Anjret. Kebun Ya. pisang. Apa kabar Bayangin rumah yang gua? itu aja gue udah takut ya, apalagi pas udah sampai rumahnya dia, terus dia cerita-cerita yang kalau misalkan nanti ada suara jangan kaget ya guys kan. Oh ya udah gitu kan, ya cerita-cerita lah tuh, kita curhat-curhat segala macem, ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, sampai kita nggak sadar itu udah jam 2 kurang 15 menit, jam 2 malam lah ya. Dan dia ngomong lagi, gue ingetin ya, pokoknya jam 2 malam ini bakal ada kejadian atau sesuatu nih, kalian jangan shock ya, karena gue udah ngingetin nih, kata dia gitu kan. Terus gue masih kayak, apaan sih lu, kalau rame-rame nggak mungkin lah gitu, karena dia juga di rumahnya kan sendiri mulu gitu kan, nggak ada yang, maksudnya nggak ada orang tuanya, jarang. Terus gue ngobrol-ngobrol lah, dan ada suara itu Pep, apa cicak yang lu bilang kayak gitu ya, cicak. Iya. Terus abis cicak itu ada suara ayam, itu lengkap, dan gue nggak tahu itu ayam dari mana. Rame banget, rame. Karena nggak ada yang miara ayam, bener-bener nggak ada. Kalau cicak gue masih kayak, siapa sih yang mau miara Kebon. cicak gitu kan. Kebon ya. Kan karena kebon ada suara cicak. Iya, oh cicak gue masih masuk akal nih, karena kan di dinding tuh pasti ada cicak gitu. Tapi kalau ayam kan kagak ada yang miara ayam. Terus suara ayam lah tuh. Nah, tiba-tiba kita semua tuh nggak tahu kenapa pas dengar suara-suara hewan-hewan itu kita diem kan. Nah, di keheningan itu guys,
kita semua, bener-bener semua, nggak cuman gue doang denger suara ketawanya Mbak Kay. Gue pengen nyontoin tapi gue takut guys. Asli. Wah, Kedengaran jelas. iya. Sial banget itu. Bukan, gitu ya. bukan itu suaranya. Jadi Gimana? yang kita tahu kan suara. Aduh, gue nggak siap kan, nih. Males. gitu kan. Iya. Nah, Ternyata ketawanya dia tuh gini. Oh. Kayak gitu ikut. Ih. Itu gue sama Mah yang asli, yang itu mah yang asli. asli seriusan itu yang kayak gitu asli. Iya yang kayak gitu cuy. Gue denger yang kayak gitu. Tapi gue di Yang jalan itu yang asli Gak udah. pernah sih. Udah. seriusan. Aduh gue berinding. Ayo gua makanya pernah. lanjut. Gue pernah Nggak, diajak gua dulu. ngomong. gue denger 3 kali. Ayo. Gue udah cerita juga kayak gitu. Tapi gue nggak pakai suaranya ya. Kita tahu tadi suaranya kayak Umay bilang. Jadi gue dulu. Pas lagi SMA nih ceritanya. Gue habis pulang nongkrong dari Tebet udah jam 2 malam tuh. Nah, pas gue sama teman-teman gue naik motor, pas lewatin flyover. Nah, pas di flyover ada suara itu, tapi suaranya sambil kayak Samar ya. dari kencang langsung hilang gitu. Kayak nyebrang berarti nebeng. flyover coy. Nebeng mas. Nebeng tuh. Kayak nyebrang flyover lewatin gitu. Terus gue langsung bilang kayak gini sama teman-teman gue langsung pelan. Lu denger gak? Iya gue denger. Lu denger? Lu ya bercanda? Enggak, gue enggak. Anjir, langsung ngebut coy jam 2 malam. Langsung gue kan naik motor Mio nih. Temen gue naik Satria F. Terus yang lain Jauh rumahnya dong. sebelum gue udah pada nyampe. Nah gue tuh berduaan doang. Temen gue kenceng banget anjir. Gue di belakang sendiri. Wah gue parno banget kan ya. Terusnya sampai samping rumah gue gedor-gedor. Gue buka pintu tuh ribet banget sampai gedor-gedor. Sampai padahal gue bawa kunci, tapi gue ribet sendiri. Lu takut di Akhirnya belakang gue masuk nggak ke sih? dalam. Gara-gara suara itu, gue masuk ke dalam, gue panik, gue nggak kamar mandi lagi, gue langsung ke kamar gue masuk. Udah, terusnya temen gue tau gak kenapa dah? Dia balik lagi coy. Gara-gara apa? Di depan ada razia malam-malam Aduh. juga. Gue mah mendingan memohon sama Pak Polisi dah. Pak, Anjir, jangan sumpah dah. dong. Dia arah balik lagi tapi ada nyari tembusan dia. Akhirnya dia muter balik gitu. Anjir kata gue, lu dong ninggalin gue. Untung gue lebih dulu nyampenya, dia harus balik lagi. Itu suaranya sama kayak Umay bilang, kayak tadi bunyi. Asli kayak gitu, itu asli kayak gitu. Itu yang aslinya Parah. kayak gitu. Ternyata yang asli emang kayak gitu guys suaranya. Iya, guys. itu approved by ibu gue juga. Cuma Sudah dari jadi kecil omongin kayak guys. pelan, gitu kayak ke bawah angin gitu ya. Ih, parah. Berarti Pernah tuh kayak gitu dulu. Apa? Di daerah saudara gue main PS sampai malam. Terus gue jalan pulang kanan kiri kuburan. Itu gue gandengan tangan berdua. Berduaan doang. Iya, berdua doang cowok. Iya, Dari gue masih rental SD itu. PS. Dari rental PS jam 2 malam ke jam 1 gitu. Gue kan nginep kan. Jadi gue ditinggal di sono, ya gue bebas. Gue ngajak dia Biasanya, main PS. Paket malam kan pulang pagi. Lu kenapa pulang jam segitu? Kagak Guys. paket malam. guys. Gila Apa? bau mie. Tai. Itu kanan gue inget banget kuburan umum. Kiri tuh kuburan keluarga, benar-benar kuburan gede gitu kan. Kita gandengan tangan. Terus pas kita lagi gandengan tangan, ada yang ngomong. Gue denger suara cewek berdua. Tungguin dong gitu kan ya. Itu gue berdua berdua nengok ya. Apaan tuh? Gue tahu. Gue masih nengok dulu kanan kiri, takut orang kan. Tapi kuburan kanan kiri. Gue lari berdua, lepas tangan gue berdua, gue lepas, gue lari duluan. Gue mau gue jorokin temen lu ke belakang. Gak ada Itu warna suaranya sama asli. sekali. Gak ada kuburan kanan kiri. Jadi gue inget banget suaranya tuh gitu tuh. Tungguin dong, gitu udah strong banget. Iya, samping kuping. Iya anjir, samping kuping. Gue langsung nengok Ditumpuk. berdua. Lihat-lihatan, apaan tuh? Gue nengok kuburan kan, gue liatin gak ada orang, gue langsung lari. Anjir. Is anjir. Tapi emang suaranya halus banget, bisa jadi Indonesian Idol harusnya dia. Tungguin dong gitu. Tapi kan kalau itu kan kalian kan yang berbentuk suara ya. Dan gue punya sebuah cerita yang bener-bener gue alami langsung cuy. Ada 2 kali sih dalam hidup gue ya. Ya kalau bisa sih jangan lagi. 3 kali dapat piring.
Jadi gini, waktu masih kecil ya, gue tuh orangnya takutan mulu sampai sekarang sih. Tapi sekarang udah agak berani dikit. Jadi kalau ke kamar mandi harus dianterin. Kalau mau apa harus dianterin gitu kalau udah malam. Nah, sewaktu-waktu ibu gua sama ayah gua sama uak gua tuh ngeledek. Disuruh kayak, udah gitu juga sono ke kamar mandi sendiri. Karena dulu kan gue tinggal di rumah nenek gue yang landscape-nya kamar mandinya itu jauh banget cuy. Harus ngelewatin gudang dulu kayak gitu. Ih, emang orang dulu kagak danta, kamar mandinya bisa. Iya, harus ngelewatin Sumpah. gudang dulu kan. Nah, gudang itu tuh emang gelap banget. Cuman ada satu lampu dari arah dapur. Jadi kalau misalkan itu pintu gudangnya kebuka, lu ngerti kan bayangan cahaya masuk nyorotin ke tembok paling ujung ke arah ke arah gudang itu ke arah tembok. Jadi kayak siluet gitu. tembok. Ya kayak gitu kan. Aduh anjir. Terus ini cuy, pas lagi gue jalan kan, gue udah punya pikiran-pikiran negatif sih pas jalan ke kamar mandi. Gue nengok ke arah gudang, tahu nggak apa? Ada, ini bener cuy, gue ngeliat perawakannya perempuan lagi nari ular cuy, bayangan. Nari ular. Iya, tinggi cuy, ada hampir 2 meter kali. Karena pintu orang dulu kan gede-gede, tinggi-tinggi. Siluet cuy. Anjir. Gue bengong. Gede Gue banget. bengong sebengong-bengongnya gue. Kayak Ngepres. iya gue terpaku. Kayak kaget. Tapi gue nggak percaya. Tapi gue tetap ngeliatin karena penasaran. Dan itu nari cuy, lama. Gue ngeliatinnya lama, itu nari ular. Asli, tangannya aja panjang banget. Asli. Dan itu gak ada siapa-siapa, gue sendiri. Ampun. Tapi emang kalau penampakan gitu ukurannya nggak normal anjir. Iya. Ada yang Gede banget. gede, ada yang kecil-kecil. Iya, pasti nggak ada yang seukuran kita. Pasti lebih gede Iya. dari kita. Aduh, gila, merinding gue. Kalau ngelihat penampakan gitu gue juga pernah sih. Cuma ini gue takut sih si om bungkus itu, gue takut kalau cerita itu. Jangan. Om bungkus gue takut anjir. Ya udah. Dan kejadian itu buat Iya. kejadiannya soalnya di belakang rumah gue takut ceritain ntar aja ya. Iya, ntar aja kapan-kapan. Jadi gimana? Masih ada yang mau diceritain nggak? Soalnya ini makin malam. Mohon maaf. 11.50. Anjir, udah mau jam 12. Udah mau jam 12. Banyak sih sebenarnya cerita mah. Iya, banyak sih. Sebenarnya kita mau ngulik lagi lebih dalam soal urban legend ya. Mohon maaf nih karena buat pendengar dari tadi banyak banget kesalahan teknis yang nggak jelas tiba-tiba. Jadi dan ya. kita literally siaran tengah malam ya. Iya, ini emang ngadi-ngadi, idenya Umay. Iya, kelamaan. Lain kali pagi, jadi malamnya bisa lupa kayak gitu, nggak habis cerita nih kan tidur ya, mohon maaf, ingetan mulu. Kan kita mau video call sampai tidur. Aduh, tidak, kayak gue bakal jogging dulu biar lupa nih. Berani aja lu. Ya udah, terus gimana? Masih ada yang mau cerita soal cerita horornya? Cerita horor berikutnya. Nggak ada, bukan cerita sih ini. Ini tuh kayak apa? Flashback aja. Flashback urban legend, salah satu hal yang kita sama-sama tahu tentang anak kecil. Pasti yang nggak tahu semuanya apa enggak, tapi rata-rata kayak anak kecil tuh masih bisa kan katanya ngelihat. Kayak misalnya kalau bayi nangis mulu tengah malam tuh, kayak lagi digangguin atau enggak lagi ngelihat apa. Kok pada takut sih? Takut. Lanjut aja ke next part guys. Iya, ini kan gue lagi ceritanya. Banyak deh pokoknya macam-macam, tapi gue sih nangkepnya kalau misalnya cerita-cerita urban legend gini ya kayak itu tuh cara orang dulu ngelarang kita lah, misalnya kita main sampai malam nggak mungkin kan. Jadi pas kayak mereka juga bilang, kalau main sampai maghrib nanti diculik ini, tapi pesan sebenarnya sih
ya mereka mau kita lebih teratur gitu-gitu. Lebih teratur, ya benar-benar. Ya kita kalau ke suatu daerah gitu kan ada larangannya. Kalau lu ngomong kasar nanti digangguin ini. Itu kan buat norma-norma daerah situ juga kan. Iya, secara harfiah memang untuk menghormati, ya kan, buat mengajari kita tentang sopan santun sebenarnya. Kayak gitu kan. Ya mungkin pembahasan urban legend kayaknya bakal kita jadiin part 2 deh, ini nggak bisa kita lanjutin ya. Iya. Ya. Lantai ya, gua tadi ada semuanya. yang buruk gitu cuy. Iya, gue tau kalian masih mau cerita banyak soal urban legend, entah cerita-cerita horor. Oh iya juga, buat pendengar kalau misalkan ada yang punya cerita-cerita horor atau cerita-cerita yang mungkin bisa dibilang gak masuk akal, bisa juga diceritain lewat DM kita, atau mungkin ada yang kenal sama salah satu personil Pansos, bisa kirim ceritanya. Iya. Segitu aja dulu ya kali guys, udah mau malam juga. Kali ya, udah malam ya Mau kita ya. jam 12. Buat yang dengerin, kalian jangan takut ya, soalnya kita udah takut. Gaya-gayaan Pansos episode spesial horor, orang-orangnya penakut semua. Orangnya culun semua anjir. Orangnya culun semua. Aduh. Diselingi dengan tawa-tawa biar gak ketakutan. Padahal masih ada satu part lagi, part spesial, tapi karena kita udah merinding guys. Iya guys. Oke, terima kasih semuanya yang udah dengerin. Demikian cerita horor kita yang banyak gangguan dan hal-hal aneh yang tidak kita duga. Semoga cukup menghibur. Sampai jumpa di horny yang berikutnya. Horor nih.